Musim Spring 2024 udah resmi dimulai. Sebelum gua ikutin anime yang tayang musim ini, gue ingin membahas anime musim Winter 2024 yang udah gua tonton. Jadi simak jika kalian ingin mengetahui ada anime apa yang udah gua tonton. Ya siapa tahu jadi rekomendasi baru untuk kalian. Disclaimer, gue cuma akan bahas premis ceritanya doang dan sedikit mengeluarkan pendapat tentang anime ini. Oke, biar durasinya gak panjang, jadi untuk anime yang rilis musim dingin tahun ini yang gue tonton sampai tamat ada Solo Leveling, Hokkaido Girl, dan Moto no Slap. Untuk Solo Leveling menurut gue adaptasinya bagus banget, ditambah animenya mencoba menambahkan hal-hal yang gak ada di komik dan ceritanya canon bukan sebatas filler. Jadi kita akan melihat dari sudut pandang anime agar kita lebih mengenal lore, dinamika politik, dan problem di anime ini. Overall gue kasih rating 8,5/10 untuk Solo Leveling. Untuk yang belum kenal Solo Leveling, anime ini mengisahkan hunter level E Sung Jinwoo yang sekarat karena terjebak di sebuah dungeon. Di pikirannya ia akan mati, ternyata malah dapat pesan sistem agar ia mulai berlatih untuk jadi kuat. Mungkin kalian akan bertanya kenapa gue masukin banyak anime romantis. Jawabannya simple, ya karena gue suka anime romantis komedi. Salah satunya Hokkaido Girl ini. Secara visual cukup perlu diperbaiki lagi, ditambah openingnya kurang berkesan menurut gue. Gue yang suka nontonin lagu opening anime, untuk anime Hokkaido Girl ini banyak gue skip, tetapi untuk lagu endingnya oke lah. Menurut gue versi anime cukup lebih baik daripada mangganya. Ya walaupun gue belum baca mangganya sampai chapter terbaru sih. Hal yang menarik dari anime ini tuh cara anime ini menjelaskan Hokkaido dari makanan, tempat, dan hal yang dilakukan orang Hokkaido dikupas tuntas di anime ini. Pokoknya rekomendasi banget. Ya walaupun seperti yang udah gua bahas di awal, kalau anime ini punya kekurangan yang ada di visual yang perlu diperbaiki, dan ditambah drama ceritanya cukup oke, tapi kurang banyak. Gue juga cukup risih dengan bentuk dadanya Fuyuki yang terlalu gede dari batas normal menurut gua. Awalnya mau ngasih fan service, malah jadi sumber hal yang sangat tidak masuk akal. Buat kalian yang udah mulai tertarik nonton anime Hokkaido Girl, ini menceritakan Tsubasa Shiki, anak SMA dari Tokyo yang pindah ke Hokkaido. Dengan pesonanya, kepandaian dalam akademik, membuat dia disukai 3 cewek gal Hokkaido. Ya jika kalian suka anime romantis sejenis waifu war, kalian akan suka sih. Walaupun kesan waifu warnya belum dapat dan malah didominasi sama perkembangan romansa Tsubasa sama Fuyuki. Belum menutup kemungkinan 2 cewek lain akan mendapatkan jatah lebih banyak jika dapat season 2, mungkin. Gua kasih rating 7/10 untuk anime Hokkaido Girl. Oke, anime baru rilisan Winter 2024 terakhir ada Moto no Slap. Anime ini punya 2 kekurangan. Pertama di CGI yang terlalu kelihatan kalau itu CGI, dan kedua tentunya ecchi. Di balik 2 kekurangan itu, anime ini punya visual dan animasi scene fight yang bisa dikatakan bagus. Tentunya jika kalian gak suka sama ecchi, kalian tinggal skip sama scene ecchinya dan fokus aja sama lore ceritanya, action, dan karakter-karakter ceweknya tanpa lihat mereka saat gak pakai baju. Gua kasih rating 7,3/10. Simpelnya anime ini menceritakan di mana Jepang terhubung dengan dunia iblis. Gara-gara ini masyarakat Jepang banyak yang hilang misterius dan bahkan ada yang dibunuh oleh para iblis. Di dunia iblis terdapat buah yang bisa memberikan kekuatan ke perempuan yang memakannya. Dan hal ini membuat laki-laki cukup didiskriminasi karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi iblis. Suatu ketika MC anime ini yang bernama Yuki Wakura tiba-tiba tersesat di dunia iblis dan diselamatkan oleh salah satu kapten divisi pertahanan dari para iblis, Kyoka Ujen. Yuki yang punya sifat kepahlawanan mau jadi budak Kyoka dan membantu Kyoka untuk menjadi komandan tertinggi di divisi pertahanan para iblis, sambil perlahan-lahan mencari keberadaan kakaknya yang menghilang secara misterius di saat Yuki masih kecil. Anime yang benar-benar baru tayang musim dingin tahun ini udah gua bahas kali ini yang akan gua bahas adalah anime sequel yang gua ikutin di musim winter 2024 ini. Ada Clash from the Elite season 3, Boku Yaba season 2, dan Yakuchara season 2. Menurut gua ngikutin adaptasi Clash from the Elite itu horor banget. Sebagai pembaca novel, gua dari season 1, 2, dan 3 itu selalu ditakut-takuti sama hal yang namanya pemotongan cerita. Banyak banget scene menarik yang seharusnya bisa masuk, malah gak ada di anime.
Jadi gue selalu ngajak ke teman-teman gue yang mau baru coba nonton Classroom the Elite untuk baca novelnya juga, karena versi anime itu gak cukup untuk ngasih beberapa informasi. Untuk secara visual, season 3 masih sama kayak season 2 dengan pemotongan dan rush cerita yang cukup gila agar bisa masuk 13 episode. Ya gak ada komentar banyak untuk season ini selain kita dapat ketegangan saat Yamago di DO dan saat Kiyotaka dapat surprise positif dari kelas 1A. Dan diintroduce-nya Tsukishiro yang badass dan kocak karena bikin Sakainagi jatuh 2 kali di season 3 ini. Overall untuk season 3 ini 7,8/10. Untuk yang belum kenal Classroom the Elite, ini menceritakan Ainokeji Kiyotaka, anak hasil eksperimen laboratorium yang bernama White Room. Dia punya kepintaran dan fisik yang di luar batas normal. Karena kehidupannya yang suram di dalam laboratorium, ia pun masuk ke SMA Kodo Isekai, sekolah paling elit di Jepang, untuk menikmati masa muda dan mengenal dunia luar. Ia sadar akan kejeniusannya, ia pun bertindak seperti anak siswa biasa-biasa aja agar tidak kelihatan mencolok dan memimpin kelasnya dari balik layar menggunakan kemampuan manipulasi yang sudah dirancang serapi mungkin. Suka cipta drama dengan suspense, apalagi bosan sama cerita school yang gitu-gitu aja, kalian coba nonton dan baca novel Classroom the Elite. Gua kemarin maraton Jakujara season 2 dan puas banget. Rasanya tiap episode bikin gue ketagihan sampai tiba-tiba episode terakhir. Opening dan ending S2 ini diisi oleh idol favorit gue yaitu Dialog Gue Plus. Untuk visual masih sama kayak season 1. Ya walaupun kualitas Jakujara gak sebagus anime Romantis Project nomor 8 sebelumnya, yaitu Otonari no Tenshi. Ya mungkin karena beda komite, staff sama budget, jadi gak apa-apa lah selama ceritanya masih bagus. Untuk 5 episode pertama ceritanya kelabu dan penuh drama banget. Dan gue yakin season 2 ini ceritanya jauh lebih drama daripada season pertama, dengan development karakter yang asik. Gue kasih rating 7,5/10. Buat yang tertarik nonton Jakujara, anime ini menceritakan Tomojaki Fumiya, siswa SMA suram dan introvert. Di sisi lain, di sebuah game Atapami, ia dikenal sebagai Nanashi, leaderboard nomor 1 di Jepang. Ketika ia melawan player bernickname Nonem, player leaderboard tepat di bawahnya. Setelah mengalahkannya, si Nonem mengajak Tomojaki ketemuan offline. Dan pas ketemu, ternyata Nonem itu adalah teman perempuan sekelasnya Aoi Hinami, cewek paling populer di kelasnya. Melihat Nanashi adalah seorang yang suram seperti Tomojaki, ia pun berniat membantu Tomojaki untuk menjadi seseorang yang tidak suram lagi. Nami mendorong Tomojaki untuk mulai berubah dari segi penampilan, berbicara dengan orang lain, dengan cara menyuruh Tomojaki membayangkan sedang bermain game di dunia nyata. Jikalau dia udah bisa akrab dengan gadis-gadis di kelasnya, Hinami menyuruhnya untuk memilih salah satu gadis itu sebagai pacarnya. Premisnya menarik bukan? Selanjutnya nih, bahkan anak SMP pun menemukan cinta sejatinya. Oke, anime yang udah gua tonton musim ini udah gua hakimi, dan sekarang gua akan ngasih tahu kalian 3 anime list gua musim winter 2024 yang belum gua tonton. Pertama ada Akuyaku Reijo level 99. Ini isegai otome game ya. Gua tertarik nonton karena wajahnya lurus banget. Kedua masih isegai otome game yaitu Love 7 Kaime no Akuyaku Reijowa. Ini beneran nih anime Team Loop nih? Atau cuma judul doang? Gue jadi penasaran dan pengen nonton. Terakhir top list anime yang akan gue tonton jelas Sosono Piren. Anime ini bukan anime rilisan winter 2024 tapi PAL 2023. Tapi karena airingnya nyebrang, gue akan lanjutin anime ini yang baru gue tonton 6 episode. Alasannya karena gue pengen tahu seberapa bagus anime nomor 1 di My Anime List ini.